Ya. Ya. Was-wasan. Tahu dia kotor. Jadi kending depan kau kotor, sama baju kau seperti itu aja. Tahan perutnya atau apa-apa? Tahan bang. Kalau nyingok lagi dong. Boleh. Makasih ya. Batangan kalau dilihat secara keseluruhan. Baca itu saya. Biar gantian gambar kita. Ini adalah emas batangan palsu. Bisa dilihat ada Hah? dari mana? Mantan guru. Di mana guru ini? Almarhum. Di Di Jombang. Jombang. Kenal guru dari mana? Dulu saya diajari Itu di berapa lama diamalkan? apa itu dirinya tuh? Awirnya. Saya ngapalkan tuh. Ah. Saya ngapal itu cuma 4 malam. Sebelumnya pernah dicek ini, emas asli atau enggak? Tidak pernah karena dia ngomong bukan asli. Oh, dia ngomong lah? Bukan asli. Oh, memang dia ngomong dari awal ke asli, emas ya? Tujuan merek biar asli. Nah, ayo. Kita berapa kali tanya? Berapa kali sudah Apa itu, Pak? melakukan ini? Kali baru pertama kali Baru berhasil sekali. di utama dulu. Di tempat yang lain belum ada. Baru ndak ada apa belum ada? Enggak ada. Ndak ada. Siapa yang bantu kemarin? Ini terus Siapa? Itu istri yang ketiga? istri ketiga dia tak tahu menawar. Oh, dia nggak tahu menau. Mantan istri itu ya. Tak tahu menawar dia. Hasil duit yang diterima kemana? Itu di Bang, oke. Yuk, oke, Bang, ini terkait ada satu penangkapan terhadap diduga penipuan ya, Bang. Ini apa, Ya. Bang? Kita gimana kronologisnya, Bang? Jadi TSK ini berprofesi sebagai dukun atau orang pintar. Kemudian dia dihubungi oleh korban. Korban ini punya mertuanya itu sakit. Jadi modusnya dia mengobati mertua korban. Pada saat pengobatan itu diberitahu bahwa di bawah rumahnya korban ini ada tersimpan emas, harta karun emas seperti yang di ini lambang presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Jadi untuk mengambil emas ini, tersangka ini harus melakukan ritual dan melakukan permintaan, melakukan syarat kepada korban agar menyerahkan uang sebanyak 146 juta rupiah. Ini selama 1 bulan. Setelah uang itu diterima sama tersangka, yang bersangkutan ini ke Jambi dengan membawa tanah yang ada di rumah korban. Kemudian setelah itu kembali ke sini, yang bersangkutan, tersangka ini bilang ke korban bahwa dia memberikan kotak ini kepada korban. Kotak ini harus dibuka setelah 10 hari setelah diberikan oleh tersangka. Namun setelah 10 hari ditunggu oleh korban, dibuka, memang ada kotak isi seperti ini, emas batangan, tapi setelah dicek di toko emas, ternyata ini adalah kuningan atau kuning sari, cuma dibilangnya emas logam mulia. Pasal yang kenapa? Untuk pasal apa lagi? Ini, Bang, bagaimana Bang bisa dapat informasi menangkap tersangka, Bang? bisa terungkapnya, Bang. Iya. Bisa terungkap. Jadi berdasarkan pada hari itu korban melakukan melapor kejadian ini ke kita, kemudian kita langsung gerak cepat, opsional dibantu Babin Kamtibmas melakukan observasi. Kita temukan keberadaan tersangka, langsung kita lakukan penangkapan. Di mana tersangka saat itu, Bang? Apa Mas? Di rumahnya, Dikontrakan atau ya di kontrakan. Kebetulan yang bersangkutan ini berpindah-pindah tempat. Bang, selain ini ada tersangka yang terlibat baru tersangka lain, Bang? Ada indikasi mantan istrinya
inisial J. DPO statusnya Bang? Status DPO, karena sampai saat ini keberadaannya belum kita temukan. Bang, tersangka ini kan ada nggak bisa melihat. Berarti yang setiap harinya ada penuntunnya, ada orang yang Ya, menuntunnya. pembimbing ya? Itulah Pembimbing yang ya? Saudari J, Oke, DPO berarti bang. DPO. Oke. Untuk sangka ini apa Bang? Sanksinya Bang? Untuk Sanksi. tersangka kita jerat dengan menggunakan pasal 372 dan 378 KUH pidana. Ancaman 4 tahun penjara. Ya, oke. Kuat dikit Pak. Kuat pak. Adi pak ya. Adi. Dari mana kita dapat inisiatif untuk yang ini gini? Di Jambi, Mas. Hah? Jambi. Memang bisa gitu? Tidak. Nah, Kenapa timbul ide untuk melakukan hal ini Pak? Tahu, Pak. Kok nggak tahu? Pak, ini benar-benar nggak bisa lihat pak ya. Dari umur berapa pak nggak bisa lihat pak? Terus 3 SD. Dari kelas 3 SD. Sebelumnya bisa lihat. Oke. Pak, apa yang kita lakukan ini pak? Penipuan. Penipuan apa pak? Mas batangan. Emas batangan. Punya ide dari mana pak? Itu satu spontan dari Mas. Secara spontan. Siapa yang sudah kita tipu pak? Pak Haji. Pak Haji. Kok bisa tertarik dia dengan nggak tahu pak ya? Cak mana cara kita Pak biar membujuk dia itu biar bisa ngikutin Merayu Pak Haji itu seperti apa? Biasa. Kayak mana Pak biasa tuh Pak? Yo, Mas batangan. Itu ada Mas batangan Di mananya Pak? di pekarangan Dio. Di pekarangan kita Dio dapat ada- emas batangan itu dari mana? Dari mantan guru. Dari mana? Dari almarhum guru saya. Guru. Guru apa pak? Yang ngajari saya wirid. Oh, wirid. Oh, berarti punya ilmu dari wirid dari guru kita. Terus nih belajarnya di mana pak? Di Jambi. Berapa dapat duit sudah? Kita dari penipuan itu berapa dapat? Keuntungan sih? Nih. 122 apa? Iya, baru. Kok kamu tahu angkonya 122 juta? 122 apa? Iya, baru. Kok kamu tahu angkonya 122 juta dari mana? Saya sini sekolah. Hah? Saya yang sekolah. Iya. Kamu dukun ya? dukun pak ya? Bukan. Kamu tak jago jarak kamu nih. Terus kamu bisa tahu angkonya 120 juta, 22 juta dari mana? Dikalikan. Dikalikan. Siapa yang ngalikan? Saya bisa mengalihkan. Istri kamu kemana? Itu berapa banyak pak? Emas batangan yang bapak emas inian itu berapa banyak? Cara mana? Kita 21. 21 batang. Oh, oke. Cara mana kita ngiming-ngimingi biar Korban. bisa ganda ke korban ini emas ini dengan korban? Ya cuma caranya ngomong di situ ada mas batangan mau bedak gitu. Mau dia panjang kan. Ya, Besok ke rumah korban itu didampingi siapa kak? Kenapa Pak? Didampingi siapa ke rumah korban? Didampingi mertua. Aku dia ke rumah kita. Mertua korban. Mertua? Dia yang ngajak mertua korban. Enggak, maksudnya kan bapak nggak bisa lihat nih. Yang nuntun bapak bisa ketemu orang itu siapa? Itu dulu mantan istri saya diajak tapi yang ngajak mertua korban. belum